それは呼吸をやめたからだよ。呼吸を繰り返すんだ。焦らないで。僕が教えた通り呼吸を続けて。あの花みたい。リリア。 Arthur pun berlutut di depan adiknya. Aku tahu kau sudah dewasa sekarang, Ellie. Tapi aku punya tugas penting untukmu, katanya lembut. Ellie pun sedikit tenang. Bisakah kau melindungi ayah dan ibu selama kami pergi untuk sementara waktu? Mendengar itu, Ellie langsung memeluk kakaknya dengan penuh kasih sayang. Aku sudah banyak berlatih. Aku sudah mengumpulkan banyak cahaya kecil. Sekarang aku bisa melindungi mereka, kata Ellie sambil menangis. Mereka berdua saling berpelukan dalam kehangatan yang menyentuh. Arthur merenung dalam hati. Aku telah melewatkan banyak momen dalam hidup adikku, dan waktu yang kumiliki di sini masih belum cukup. Tapi demi melindungi mereka semua, langkah ini adalah hal yang perlu aku ambil. Arthur pun mulai bersiap untuk berangkat. Ia menatap ibunya dengan tatapan hangat dan penuh makna. Ellie mencoba memeluk Sylvie, naga kecil itu. Jangan nakal, Sylv, ucap Ellie sambil tersenyum. Kiu, sahut Sylvie dengan suara lucunya. Sekarang, pergilah. Jangan lupa untuk tetap memakai cincinmu, pesan ibu Arthur dengan suara bergetar, menahan isak. Jangan cemas, Bu. Arthur menunjukkan cincin yang melingkar di jarinya, lalu tersenyum manis kepada ibunya. Saat Arthur hendak membuka pintu, Arthur, kami akan selalu mendukungmu, ucap ayah Arthur, memberikan semangat terakhir kepada putranya. Arthur pun menoleh dan tersenyum melihat keluarganya. Kemudian, ia membuka pintu dan melangkah pergi. Pintu tertutup perlahan. Tinggallah kedua orang tuanya berdiri di ambang pintu. Ibu Arthur tak bisa lagi menahan air matanya. Ia pun menangis. Ayah Arthur memeluknya, berusaha menenangkan sang istri yang tak kuasa melepaskan anaknya pergi. Di luar rumah, kini terlihat Arthur yang sudah disambut oleh Jasmine di depan rumah. "Siap?" tanya Jasmine sambil tersenyum. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Arthur mengambil sebuah topeng dari sisi tasnya. Ia mengenakannya perlahan. "Ayo," ucap Arthur bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Perjalanan mereka pun dimulai. Mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah Arthur datangi sebelumnya. Sebuah gedung besar yang tampak ramai oleh para petualang. Semua tampak sibuk bersiap untuk memulai petualangan mereka masing-masing. Arthur dan Jasmine melangkah masuk ke dalam, menuju suatu tempat. Tiba-tiba, pandangan Arthur tertuju pada seseorang yang sedang memegang selembar kertas dengan sebuah logo misterius tercetak di atasnya. "Wah," gumam Sylvie, sambil berusaha keluar dari dalam tas Arthur. Arthur pun menoleh ke arah Sylvie. Tampak penampilan Sylvie sedikit berubah. "Hah? Makhluk ikatanmu terlihat berbeda," ucap Jasmine, penasaran dengan perubahan itu. "Dia bisa sedikit mengubah bentuk tubuhnya," jelas Arthur. "Dengan cara ini, dia terlihat seperti kadal hitam, jadi tidak akan terlalu mencolok." "Hah?" Jasmine tampak sedikit terkejut melihat kemampuan unik Sylvie itu. Adegan pun berpindah, memperlihatkan sebuah loket yang dijaga oleh seorang petugas. Terlihat si penjaga memanggil antrean berikutnya. Arthur pun melangkah maju bersama Jasmine. "Selamat datang di Guild Petualang Sirus. Ada yang bisa saya bantu?" tanya penjaga itu dengan ramah. "Kami?" Sebelum Arthur sempat menyelesaikan kalimatnya, Jasmine lebih dulu meletakkan selembar kertas di atas meja. "Aku ingin mensponsorinya untuk ujian peringkat," ucap Jasmine dengan tenang. Petugas itu tampak terkejut. "Sponsor? Tentu saja." "Tentu," jawabnya tergesa-gesa. Ia pun segera keluar dari balik loketnya dan menghampiri mereka berdua. "Silakan, ikuti saya. Kami memang memiliki beberapa orang yang juga akan mengikuti ujian peringkat tetap. Tapi karena Anda memiliki sponsor, kami akan membawa Anda ke antrean depan. Jadi, Anda tidak perlu menunggu lama," jelas penjaga itu dengan sopan. "Lewat sini," lanjutnya sambil mulai berjalan, membawa mereka menuju ke sebuah ruangan.
Terlihat Arthur yang kini sudah berada di dalam ruangan bersama para calon petualang lainnya. Beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, membicarakan Arthur. Namun Arthur hanya diam, tak menanggapi. Jasmine menggandeng lengannya dengan santai. "Ayo," ucapnya singkat. Mereka pun tiba di sebuah ruangan lain dan dihadapkan dengan seseorang yang duduk di balik sebuah meja. "Masuk," kata pria itu. Petualang kelas A, Jasmine Flamesworth, meminta agar tuan muda ini diizinkan mengikuti ujian peringkat. Lapor penjaga kepada pria yang ada di ruangan tersebut. Pria itu kemudian bangun dari tempat duduknya. "Ya, aku cukup kenal dengan keluarga Nona Flamesworth. Kau boleh keluar, Mary," ucapnya kepada petugas yang mengantar mereka. "Nona Flamesworth, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku sempat bertemu ayahmu belum lama ini," katanya, dan hal itu membuat Jasmine mengepalkan lengan. Terlihat Jasmine yang sedikit tidak nyaman dengan orang itu. Arthur pun juga sedikit terheran. "Aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Namaku Caspian Bladeheart dan aku adalah seseorang yang bertanggung jawab atas cabang ini," ucap pria itu. "Biasanya akan ada aplikasi yang harus diisi bersama dengan inspeksi mana Anda, lalu akan ada serangkaian ujian praktik," ucap Caspian kepada mereka berdua, menjelaskan prosedurnya. "Tapi karena Nona Flamesworth ada di sini untuk mensponsori kamu, aku akan mengabaikan tahap itu," ucapnya. "Flamesworth? Apa keluarga Jasmine adalah orang penting?" gumam Arthur penasaran mendengar hal itu. "Satu-satunya yang harus kau lakukan adalah melakukan duel melawan salah satu penguji kami. Dinilai dari senjatamu, kau itu adalah fighter atau augmenter kan?" kata Caspian. "Anda tidak harus memberikan nama asli Anda saat mendaftar di guild petualang, karena kelihatannya Anda memiliki hubungan dekat dengan Nona Flamesworth," ucap Caspian menjelaskan kepada Arthur. "Kalau begitu aku harus memanggilmu dengan apa?" tanya Caspian sembari menyodorkan tangannya. Arthur pun sontak terkejut, kemudian ia teringat dengan sesuatu. "Corak di topeng ini mengingatkanku pada setengah not di lembaran musik. Panggil aku Not," kata Arthur menjawab Caspian, dan ia pun menyalami Caspian. Tangan mereka saling bersalaman, terlihat mereka saling merasakan mana masing-masing. "Dia kuat," kata mereka berdua, saling kaget. "Baiklah, Not. Senang bertemu dengan Anda. Mary akan mengantarkan kalian menuju aula ujian," kata Caspian sembari menyodorkan mereka berdua kepada Mary. "Lewat sini," kata Mary, mempersilakan Arthur dan Jasmine. Kemudian Arthur pun menengok ke arah Caspian lagi, begitu pula dengan Caspian. Mereka berdua saling bertatap-tatapan, seakan mereka punya makna sendiri-sendiri. Kemudian, adegan pun berpindah lagi, memperlihatkan Jasmine yang tengah berjalan dan di belakangnya ada Arthur. Mereka berdua tengah menuju ke suatu ruangan. Keluarga Flamesworth disebutkan dengan rasa hormat. "Aku ingin tahu, apakah itu sebabnya dia ingin menemaniku?" gumam Arthur dalam hatinya. Tampaknya Arthur begitu penasaran dengan apa yang ada di balik seorang Jasmine. Tapi dia nampak sangat kesal saat mendengar tentang ayahnya. Saat itu, Arthur pun menatap Jasmine dengan penuh makna. Kemudian berpindah, memperlihatkan Mary mempersilakan mereka berdua. "Silakan lewat sini, Tuan Not, Nona Flamesworth. Jalan ini akan membawa kalian menuju lantai dasar di mana tes akan dilakukan. Harap berhati-hati dan langsung menuju tangga, lalu tetap duduk sampai namamu dipanggil." Mary menasihati mereka berdua, menjelaskan prosedurnya. Saat itu, Arthur dan Jasmine pun mulai memasuki ruangan itu. Terlihat Arthur yang dikagetkan oleh cahaya yang sangat berkilauan. Tiba-tiba, adegan berpindah memperlihatkan suatu pertandingan. Mereka berdua tengah berada di dalam arena pertandingan, atau pengujian oleh penguji dan calon petualang. Terlihat salah seorang petualang sedang diuji oleh penguji. "Bung, kau hebat dalam menghindar, tapi kau tidak akan bisa menghindari yang ini," kata salah seorang calon petualang dengan sangat sombongnya. Kemudian si botak itu pun langsung menerkam penguji itu. "Pukulan neraka!" teriak si botak sembari melayangkan sebuah pukulan dengan mana api. Arthur yang mendengar hal itu bergumam, "Kenapa kau mengumumkan seranganmu yang berikutnya?"
Sama seperti para penyihir yang melafalkan mantra mereka untuk fokus pada serangan yang mereka inginkan, para augmenter juga banyak yang memilih untuk meneriakkan nama serangan mereka, meskipun untuk sebuah gerakan yang sederhana. Namun, itu kelihatan sedikit berlebihan. Terlihat si botak tadi tampaknya terpental. Senjatanya terpental dan dirinya pun juga. Si botak pun terjatuh. Bagaimana bisa? Si botak pun kaget. Sang penguji pun hanya bisa berkata satu hal setelah menghela nafas. Ada nenek-nenek yang bisa mengayunkan tongkat mereka jauh lebih baik daripada gerakan asal pukulmu. Ucap penguji itu kepada si botak. Kau terlalu tergantung pada kekuatan fisikmu dibandingkan dengan penguatan manamu. Kau tidak memperdulikan keseimbangan seranganmu. Seranganmu terlalu jelas. Kau sudah 35 tahun, tapi kau masih tingkat orang gelap. Ucap penguji itu menasihati si botak. Si botak mulai menangis, tapi aku sudah menyelesaikan latihanku. 100 push up, 100 sit up, 100 squat, kata si botak. Sontak saja penguji itu pun tak menyangka. Ia pun langsung menepuk mukanya. Biasanya aku meletakkan orang sepertimu di kelas F, tapi melihat karena kau memiliki kekuatan api, kau masuk ke kelas D. Selamat, ucap penguji itu, lalu menempelkan selembar kertas bertuliskan huruf D di kepala si botak. Selanjutnya, Diana Witehal, tampak para penguji sedang memanggil salah seorang calon petualang. Kemudian tibalah orang itu. Ya, aku datang. Dan belum sempat ia memasuki ruangan pertandingan atau pengujian, dia pun tersandung dan terjatuh. Sontak saja, orang-orang di sekitar sana menertawakan hal itu. Celana nenek-nenek yang bagus, ucap salah seorang, mempermalukan Diana yang terjatuh. Lalu seseorang pun berkata, "Hah? Bukankah gerakannya menunjukkan kalau dia pantas masuk kelas E? Berhentilah membuang-buang waktu kami," ucap yang lain dengan sangat sombongnya. Arthur pun memandangi orang itu dan melihat aura di sekitarnya. Dia kuat, gumamnya dalam hati. Terlihat mereka sudah akan bersiap melakukan pengujian. Diana Witehal, usia 18 tahun, penyihir tahap solid oren. Keahlian khususku adalah air, ucap Diana berteriak memperkenalkan dirinya. Namun sang penguji berkata, tidak perlu memperkenalkan dirimu sendiri sayang. Kami sudah memiliki informasi tentang dirimu. Tolong persiapkan senjatamu. Di sana juga ada staf medis dan emitter yang siap menolong jika terjadi luka akibat tes kami. Ucap salah seorang penguji kepada Diana. Baik, ucap Diana membalasnya. Saat penyihir sudah mencapai tahap oren, maka keahlian khusus mereka akan muncul. Daripada mencoba menguasai keempat elemen, akan jauh lebih efisien jika hanya fokus pada satu elemen terbaik. Kemudian, terlihat Jasmine yang tengah memandangi Arthur. Saat itu, terlihat Arthur juga tengah fokus pada satu hal. Kudengar bahwa untuk para penyihir yang memiliki spesialisasi ganda atau lebih, maka tes mereka akan lebih ketat agar hasilnya lebih akurat dalam menentukan apakah para peserta benar-benar mahir dalam berbagai elemen tersebut. Ayo kita lihat seperti apa kemampuanmu, Nona Witehal, ucap penguji itu bersiap. Sontak saja, Diana pun bersiap mengeluarkan sihir mananya. Ia pun membaca sebuah mantra sihir dan mulai mengayunkan tongkat sihirnya. Karena penyihir tidak begitu mahir dalam memperkuat tubuh mereka dengan mana seperti para augmenter, mereka dilatih dengan sangat ketat untuk mengatur langkah-langkah pertahanan selama pertempuran, kata Jasmine menjelaskan kepada Arthur. Terlihat penguji itu membacakan sebuah mantra dan terlihat sebuah jurus, mana sihirnya mengarah ke Diana. Sontak saja, Diana pun kaget. Arthur pun bergumam, itu menarik. Penguji itu menggunakan mantra untuk menghalangi penglihatan Diana saat ia berada di dalam bola air pelindungnya. Namun, Diana ternyata bisa menghempaskan serangan itu. Ia langsung mengucapkan mantranya lagi. Terlihat pusaran air yang sangat besar dan ganas terjadi pada saat itu. Dia pun melemparkannya sembari membaca mantra lagi. Penguji pun sontak sedikit kaget. Sebuah ledakan pun terjadi. Diana kembali mengucapkan mantra, dan terjadilah sebuah ledakan. Bola air pun berubah menjadi kabut yang sangat tebal. Sontak saja,
Orang-orang yang ada di situ pun terkejut dan terbelalak melihat hal itu. Wah, air itu meledak dan berubah menjadi kabut. Aku tidak bisa melihat pengujinya, ucap para penonton di sekitar arena itu. Namun setelah kabut menghilang, nampak sebuah lubang di area penguji tadi berada, dan tiba-tiba saja, sang penguji sudah ada di belakang Diana dan menggeplaknya. Kemudian, terlihat mereka sudah selesai, dan penguji pun berkata, "Bisa dibilang kontrolmu cukup baik. Dan mantra terakhirmu kau lakukan dengan bagus. Kau sedikit terlalu percaya diri dan tidak mempersiapkan mantra perlindungan lainnya. Namun, secara keseluruhan, kontrol, efisiensi mana, dan kecepatan seranganmu cukup bagus," ucap penguji itu. Terlihat Diana mengelus-elus bagian belakang kepalanya. Sepertinya ia tadi sempat digetok oleh pengujinya. "Kelas C," ucap penguji itu. Kelas C untuk seorang pemula sebenarnya merupakan sesuatu yang bisa dia banggakan, gumam Arthur dalam hatinya. Kemudian petugas yang memanggil para peserta pun memanggil peserta selanjutnya. "Elijah Knight, silakan turun ke..." "Tunggu dulu." Tiba-tiba sang pembawa acara dibuat bingung. Langsung saja, para penguji pun melihat hal itu. Terlihat Arthur yang sedikit tercengang melihat hal itu. Tampak penguji dan orang-orang di sekitar sana sedang berbincang-bincang. Kemudian, salah seorang penguji berkata, "Aku sudah mendapatkan statusmu. Dengan ini, kau sudah disetujui menjadi petualang kelas B." Tampak mereka pun bertanya-tanya. Begitu pula dengan Arthur, kelas B, dan dia bahkan tidak perlu ikut tes. "Siapa dia?" gumam Arthur. Tampak seseorang beranjak dari tempat duduknya. Seseorang dengan sangat santainya, hanya mengenakan kaos dan berkacamata. Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan. Selanjutnya, Lucas Wikes, pembawa acara pun memanggil peserta berikutnya. Sontak saja, seseorang yang tadi sangat sombong pun turun ke arena. "Akhirnya, kenapa kau tidak melewatkanku juga dan langsung menempatkanku di kelas A?" "Nona penguji," ucap Lucas dengan nada sinis. Lucas Wikes, 11 tahun, penyihir di tahap Light Orange. "Keahlian utama, api," ucap penguji, sedikit kesal. Begitu pula dengan Arthur yang ikut terkejut. Light Orange, di usia 11 tahun. Namun Lucas, dengan penuh kesombongan, hanya menguap seakan meremehkan segalanya. "Bocah sombong," gumam penguji dengan sangat geramnya. Dengan santainya, Lucas menatap penguji itu. "Mari kita mulai." Penguji itu pun bersiap. Setelah dimulai, tiba-tiba Lucas mengeluarkan mananya. Ia langsung memunculkan mana api yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Dan ya, dengan mengetukkan tongkatnya ke tanah, bangkitlah. Terjadi pusaran api yang sangat hebat. Tiba-tiba, terbentuklah pelindung atau lebih tepatnya, makhluk raksasa mencurigakan dari api di belakang Lucas. Makhluk itu terlihat sangat hebat. Ukuran api pelindungnya cukup memuaskan dan stabil. "Sepertinya kita memiliki bakat khusus hari ini," ucap salah satu penguji. "Ya, seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Wikes," sahut penguji lain. Lucas pun memulai serangannya kepada penguji wanita itu dengan api yang sangat besar. Ia mengucapkan mantra khususnya. "Serang dia, sampai mati," ucap Lucas dengan sombong, sembari tersenyum sinis kepada penyihir itu. "Sepertinya kemampuanmu itu hebat juga, anak muda dari keluarga Wikes," ucap penyihir penguji itu dengan tenang dan senyum tipis, seakan menyepelekan kemampuan Lucas. "Tapi, sikap tidak hormatmu itu menunjukkan kalau kau butuh belajar beberapa sikap rendah diri," lanjutnya menasihati. Langsung saja, penguji itu pun mengeluarkan mana pelindungnya. Terbentuklah bongkahan gunung dari tanah yang menutup api dari Lucas tadi. Kurungan tanah si penyihir pun mengurung api tersebut dengan mantranya. Arthur yang melihat hal itu langsung bergumam. Penguji itu melakukan gerakan yang bagus. Api pelindungnya akan padam secara alami jika tidak ada oksigen yang tersisa dalam kurungan itu. "Terlambat, Nona penguji," seru Lucas. Ia langsung menyerang lagi. "Kudengar, tidak pernah ada kasus di mana penguji terluka saat menguji petualang baru," ucapnya dengan sombong. "Ya,
Aku akan mengizinkanmu untuk menerima kehormatan jadi yang pertama. Penguji pun segera mengucapkan mantra perlindungan untuk menahan serangan itu. Bocah nakal. Serangan pun saling beradu. Penguji itu mengeluarkan jurus mananya dengan sangat hebat. Ledakan, ucap Lukas dengan sombong, dan terjadilah ledakan yang sangat luar biasa. Namun, tak kalah cerdik, penyihir penguji itu pun berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Lalu, tiba-tiba, penguji itu mengeluarkan jurus tanahnya. Terbentuklah gumpalan tanah yang menyerupai segenggam tangan. Tangan itu langsung meraih kaki Lukas. Lukas berusaha menghindar, namun sia-sia. Kakinya berhasil dipegang oleh tangan tanah tersebut. Sontak saja, Lukas pun bergelantungan di udara, tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. "Lepaskan!" teriak Lukas, seakan ia menyerah. Serangan pun berhenti. Terlihat penyihir penguji itu bisa melewati semua serangan dari Lukas. Dengan sangat santainya, penyihir itu pun bersiap. Terlihat Lukas masih bergelantungan di udara. "Terima kasih untuk waktumu, Tuan Wikes," ucap penguji itu, menyepelekan Lukas. "Kolam manamu masih mentah. Kau punya potensi untuk mempelajari afinitas api tingkat tinggi. Tapi apa?" teriak Lukas. "Tesnya masih belum selesai." Tiba-tiba, Lukas langsung mengeluarkan mana apinya lagi dan menyerang. Sontak, penyihir itu pun kaget. Namun tak kalah hebat, salah seorang penguji langsung menghampirinya dan menepis serangan itu. "Apa?" Lukas pun kaget. Ia tampak geram. "Beraninya kau mengganggu ujianku, dasar?" Belum sempat menyelesaikan perkataannya, penguji itu langsung berkata, "Kaulah yang melanggar aturan dan memulai serangan duluan. Meskipun ujian berakhir." Penyihir wanita itulah yang menghalangi seranganku berikutnya dengan memblokir tembakan api milikku. Wanita itulah orang yang menganggap ujiannya telah selesai. "Meskipun aku memiliki segalanya di bawah kendaliku," teriak Lukas dengan geram. "Anda bisa komplain sekarang." "Emily, tolong umumkan hasilnya," ucap penguji itu tenang. "Seperti yang sudah kubilang sebelumnya, kolam mana dan kontrolmu keduanya cukup bagus. Meskipun kau melakukan kesalahan akibat kurangnya pengalamanmu, akan jauh lebih masuk akal jika aku menempatkanmu di kelas B," ucap penguji wanita tadi. Sontak saja, Lukas pun kecewa dengan hal itu. "Kau adalah orang yang hebat. Selamat karena mendapatkan kelas B," ucap si botak tadi menyelamati Lukas. Namun dengan nada sombong, Lukas menjawab, "Jangan samakan dirimu denganku. Kalian adalah kera yang tidak tangkas. Kelas B itu hanya pendapatnya saja." Lukas menjawab dengan sangat geram, "Bodoh. Tunggu saja sampai ayahku mendengar ini." Terlihat Lukas yang masih tidak terima dengan hasil itu. Kemudian, adegan berpindah, terlihat Jasmine menyemangati Arthur. "Semoga berhasil," ucap Jasmine menyemangatinya. Terlihat Arthur mulai memasuki arena dengan gagah. "Bagaimana seharusnya aku melawan prajurit itu?" pikir Arthur. Dia punya pengalaman dan latihan bertahun-tahun dengan pedang dan gerakan eksplosif serta tajam. Dia juga tidak punya kekurangan dalam pertahanannya. Tiba-tiba, penguji pria tadi berkata dengan ketus kepada Arthur, "Cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu." Arthur yang masih tertunduk, berjalan dengan santai. "Kelihatannya kau mengikuti tes dengan kondisi khusus karena kami tidak punya informasi apapun tentangmu. Kalau begitu, ayo kita lihat apa yang kau..." Belum sempat penguji itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ia dibuat kaget oleh sesuatu. Tekanan. Mendadak, "Apa ini?" gumamnya. Ia pun sangat kaget karena tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat hebat. Ia bergumam dan terkejut melihat Arthur yang sudah mengeluarkan mana berwarna ungu, unik dan kuat. Saat itu, sebelum ia melakukan pengujian, tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang. "Cukup," ucap suara dari arah belakang. Sontak saja, penguji itu pun kaget melihat ke arah datangnya suara. Begitu pula Arthur yang juga sontak terkejut melihatnya.